kelompok 5 nih. Saya dorong. Aduh, buset, sepet. Ledeu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Nisa Fitri. Saya Dia Permata Putra. Saya Aura Nisa. Kami dari kelompok 5 dan dari Sekolah SMK Kesehatan Anissa. Di sini kami akan menguji semi solid dan granul. Mau tahu kelanjutannya? Jangan lupa ikutin terus videonya. Dadah. Alat yang dibutuhkan ada flow tester dan stopwatch. Siapkan flow meter, hitung ujung corong, lalu timbang sediaan 100 gram granul. Masukkan ke dalam corong, tutup corong flow meter menggunakan penggaris. Lalu buka tutup corong dan hidupkan stopwatch sampai semua granul keluar dari corong dan matikan stopwatch. Lalu catat waktu alirnya dan hitung laju alirnya sebagai banyaknya granul yang mengalir setiap satuan waktu. Hasil pengamatan kelompok saya waktu alirnya 06,87 detik dan laju alirnya 14,5 gram per detik. Jadi kesimpulannya pengujian sediaan granul memiliki laju alir 14,5 gram per detik yang berarti baik. Beri titik pada sudut-sudut granul, lalu hitung menggunakan penggaris dan hitung tinggi dan diameter gundukan. Lalu tangan sudut diam dihitung dengan membagi tinggi gundukan dengan diameternya. Sudut diam dihitung dengan menghitung arkus tangan dari nilai yang diperoleh. Hasil pengamatan kelompok saya tingginya 3 cm, diameternya 13,866 cm dan jari-jarinya 3,93 cm dan alfanya 8,43, sedangkan sudut istirahatnya 23,26 derajat. Jadi kesimpulannya, pengujian sediaan granul memiliki sudut diam atau reposa 23,26 derajat yang berarti istimewa. Alat yang dibutuhkan ada Joule volumeter atau tap density. Masukkan granul ke dalam gelas ukur pada tap density, catat volume awal. Ketuk sebanyak 50 ketukan, catat volume setelah 50 ketukan. Lalu ulangi hingga didapatkan volume granul yang konstan. Hasil pengamatan kelompok saya volume awal 194 ml, volume akhir 164 ml, indeks kompresibilitas persen 15,46%, BJ nyata bulk 0,51 gram per mil, BJ nyata tapered 0,60 gram per mil, rasio Hausner 1,17 dan indeks kompresibilitas 17,64%. Jadi kesimpulannya, pengujian sifat alir baik karena indeks kompresibilitasnya dan rasio Hausner-nya 1,17. Alat yang dibutuhkan, oven, cawan penguap, dan desikator. Ambil cawan penguap, keringkan dalam oven selama 5-10 menit. Ambil cawan, lalu masukkan ke dalam desikator selama 10 menit. Setelah dikeringkan dalam desikator, timbang untuk mengetahui bobot awal. Timbang sampel granul sebanyak 5 dalam cawan. Lalu keringkan kembali ke dalam oven selama 15 menit dan keluarkan sampel, lalu masukkan ke dalam desikator selama 5-10 menit. Timbang bobot sampel dengan seksama dan lakukan kembali hingga didapatkan bobot sampel yang konstan. Hasil pengamatan kelompok saya, kadar airnya adalah 0,46%. Jadi kesimpulannya, hasil pengujian kadar air granul yaitu 0,46% yang berarti tidak baik.
Alat yang dibutuhkan adalah panca indera. Hasil pengamatan kelompok saya tidak berbau, berwarna putih, dan teksturnya halus. Alat yang dibutuhkan kaca objek dan cover glass dan mikroskop. Ambil sejumlah sediaan semi solid yang akan diamati. Oleskan pada kaca objek yang bersih dan kering sehingga membentuk suatu lapisan yang tipis. Lalu tutup dengan kaca preparat atau cover glass dan hasilnya amati di bawah mikroskop. Hasil pengamatan kelompok saya semi solid dinyatakan homogen karena tidak ada gumpalan, tidak ada serbuk-serbuk kasar, dan teksturnya rata. Alat yang dibutuhkan timbangan analitik, gelas piala 50 ml, gelas ukur 20 ml, batang pengaduk, dan indikator pH universal. Timbang sampel sediaan semi solid sebanyak 1 gram, lalu letakkan di dalam gelas piala. Tambahkan 20 ml Aquades, lalu aduk dengan menggunakan batang pengaduk dan ukur pH pada bagian cair dan ukur menggunakan pH universal. Hasil pengamatan kelompok saya pH-nya 4 dan sediaannya larut. Namun sediaan tidak baik karena sediaan pH yang baik hanya 4,5 sampai 6,5 saja. Alat yang dibutuhkan ada timbangan analitik, ada ekstensometer, dan ada anak timbangan 50 gram dan 100 gram. Pertama, timbang setengah gram sediaan, letakkan di tengah ekstensometer dengan posisi terbalik, diamkan selama 1 menit. Lalu hitung diameter sebaran sediaan. Selanjutnya beri beban 50 gram, biarkan selama 1 menit dan hitung diameter sebaran sediaan. Selanjutnya beri beban 100 gram, biarkan selama 1 menit dan hitung diameter sebaran sediaan. Dan yang terakhir, menghitung 200 gram menggunakan 2 timbangan 100 gram. Biarkan selama 1 menit dan hitung kembali diameter sebaran sediaan. Hasil pengamatan kelompok saya standar daya sebar yaitu 5,5 cm yang berarti baik. Karena standar yang baik yaitu 5-7 cm. Segini dulu videonya. Kami minta maaf bila ada kesalahan atau kurang penyampaian yang tidak mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.